untuk drafting phase yang akan kita saksikan dan itu dia bertukar. What's your command? Your Dan team sepertinya is Fanny banning. dari Zunes sudah kita tutup saja. PR soalnya ya, Fanny-nya Zunes. Thorns remain. Your Lancelotnya team juga. is banning. Cukup. Cukup ya. One Lancelot. My tail's been itching for a Oke, real Fanny. fight. Is Sekali ya. banning. Yang lepas ini masih Cici ya. Cici kayaknya nggak terlalu yang priority ya untuk di match ini. Nah, mereka lebih prefer glue juga bisa. Wah ini Blue, Baxia, Gatot Kaca, Kok aku Lepas. Baxia ya. Baxia ya. Bandnya Baxia aja ya. Setuju sih. Karena dari kemarin Atau Yisen Shin. Baxia sih. Baxia. Kayaknya Sun Shin bisa dilawan sih menurut aku. Untuk di match ini. Karena kalau misalkan emang dari RRQ mau ngasih Sun Shin-nya ke Sam, silahkan aja. Karena RRQ kemungkinan Zunesnya bakal dikasih Hayabusa lagi om. Tapi glue dari... Tapi kalau memang dikasih Hayabusa ya, dari gignya sendiri mereka bisa melawan menggunakan Suyo. Itu dia. Ya, bisa jawaban loh itu Suyo. Hero Tebel, power juga. Bisa. Ya meskipun tidak masuk dalam meta ya, tapi itu meta banget buat kita. Betul. Buat make it. Oke, tapi first pick-nya ini Baxia masalahnya terbuka juga. Need no Jadi protection ya akan from the diberikan rain. pilihan. Apakah make it masih dengan assassin junglernya atau akan diarahkan nih? Silahkan nih Baxia saya kasih katanya. Baxia. Dan mereka bisa main Baxia Kimi berarti ini Iya, buat gig ya. Kimi mid ya. Tapi Tapi Kiminya diambil ternyata. The bastion of Dan harusnya order. mungkin untuk saat ini Kiminya bisa digeser ke Rins. Karena kita ngelihat mungkin di laning untuk Kimi Godland kuat, cuman kan di teamfight dengan ketemu sama assassin agak susah. Ya. Apalagi kan kalau Kimi ketemu Baxia. Ya, itu damage-nya cuma Iya. 10. Damage standar tuh 40 deh kalau nggak salah. Oke. Dan dua yang akan diamankan juga oleh Geekfam. Mau tetap ambil ke arah setupnya dulu nggak? Make some noise for yours truly. Ini secure banget loh Baxia-nya benar-benar diamankan juga. Tidak ingin pegang cicinya diambil. Parsyanya bisa follow up dengan Baxia Shield United. Oke. Ini juga tetap sebenarnya ngebuat dari Baxianya flex ya, dan itu dia Hayabusa yang seharusnya memang udah akan dikasih ke Zunes. Iya, tapi Hayabusa sekarang nih targetnya tebel. Cici tebel. Terus juga si Baxia apalagi. Oke, tapi tahan dulu ya, Angela di ban. Oke, Angela udah di bait. I am Lagi dan lagi nih ya vengeance kombinasi ya. incarnate. Baxia Parsha ini udah lah. Oke, susah dipisahkan mereka ini. Baxia Parsha ya. Biasanya Kalea Parsha kan. Oke, tapi last ban dari RRQ. Mereka harusnya masih mempercayai bahwa Baxianya akan ada di jungle ya om. Tapi bisa aja tiba-tiba Baxianya Geser ya. geser ke Baloy. Terus ambil lagi fighter jungler. Fighter jungler atau main assassin? Main assassin apa Link? Main Link? Atau apa? Yang masih terbuka. sama, Yisen Shin. Ysun Shin ya. Aku masih cinta Yisen Shin sih. Tapi kayaknya ketemu Haya agak susah gak sih om? Lumayan, tergantung Trestless-nya nanti. Oke. Tergantung Trestless. Oke, last band dulu nih. Satu robot. Come on, Dexter. It's Oh, our Your showtime. team is banning. Mempersempit lagi opsi gold lane ya. Magic is my life. Wah, Your team Ya is bisa nih taking. goldnya. Nih, jadi gignya mau ke siapa nih goldnya juga? tapi kalau Kiminya di mid sih kan berarti buka gold lane sekarang nih. Bisa Bro. ambil Bruno gak sih? Mau Bruno atau mau lebih safe aja Ruby? Wow, Ruby Gold. Tapi coba dulu. Your coba. team is Oke. taking. Apakah Badang akan diambil lagi? Oh, cepet Tapi- banget. Wow. Welcome back, Hellcurt. Oke, fix ya Baxia jungle. Yap. Dan Sun! Sun! There is Sun no more Gauntlet? Monkey King. Sun Gold Lane harusnya. Terakhir kita ngelihat Sun Gold Lane itu di international turnamen Natco. Natko ya, Iya, benar di awal terakhir. tahun ya. Terakhir ya, Betul, terakhir kita terakhir. ngeliat Sun Gold Lane. Oke, dan di lastnya. Wow, ini kejutan yang dikasih di first pick. Dan double 40 kejutannya. 40 megap-megap guys, Iya. info aja. Sun Gold Lane, dan jawaban seperti apa nih? Ini Kiminya mau kemungkinan kan memang ada di mid. Gold Lane untuk ketemu Sun. Gold lane ketemu I dengan have Sun. long awaited this Gak ada, glorious Tetap day. Kimi ya. Bentar, mid lane-nya lapu gitu.
Mid lapu ini. Lapu mid, Oke, kemarin kan ada HC mid. lumayan mengagetkan ya untuk game kedua kita. Wah. Game, Outdraft dibalik ini seru outdraft. nih. Game kedua ugal-ugalan mainan nih ya. Ugal. Ugal-ugalan gak apa-apa nih. Oke. Berangkat kita ke game yang kedua nih. Wah, tapi ini bener-bener cheese pick dibalas cheese pick. Yap. Tapi harapannya Om Bawa ngeliatnya powernya akan ada di tim mana nih? Kalau power pasti di Geek ya, karena mereka lebih nyaman dengan unit seperti ini. Hellcard kita sudah sering lihat mereka bawakan. Cuma aku penasaran dengan Sun yang lepas dan sepertinya Sun ini nggak ada jawaban sebenarnya. Wah, seru banget Pak Pulung. Oke, kalau begitu. Ini namanya kaget dibalas kaget. Iya. Kaget dibalas kaget. Caster udah menggap-menggap juga tadi ngeliat bagaimana kaget ataupun kejutan yang diberikan. Jadi langsung saja. FPL Arena kita berangkat menuju ke game yang kedua. Welcome to Mobile Legends. Yup. Dan lapu Godland ternyata. Bukan lapu-lapu mid. Oke, Lebih lagi nih. oke. Seru nih. Sebenarnya konsepnya ya mirip-mirip sama Ruby Godland ya Om ya. Betul. Naruh fighter di sana yang punya damage juga, yang punya CC juga. Ya, tapi ini lapo ya bedanya. Oke, let's see lah. Penasaran sih sebenarnya Wah. untuk- Ini dual gold yang jujur sih aku belum pernah lihat sih. Dual gold antara lapo ya dengan Iya. Sun. Di Godland lagi. Di gold Ini masalahnya. baru loh ini. Web. Apa yang terjadi? Sedikit lagi tersisa. Boy, masih bertahan. Oke, Aboy masih punya wings by wings untuk mundur. Tapi cicilan dari purple buff yang dilakukan oleh Baloiski ini akan semakin mempercepat pattern farming dari Make Kids. Oke, kita melihat dari emblemnya dulu deh. Dari Kensinski sebagai Golden Sun. Emblem assassin dan ada 2 sepatu di sana. Plus quantum charge yang dipakai. Yap, sementara Toy sekarang dikeroyok habis-habisan. Tapi Dengan bayangan-bayangan itu. Sebenarnya kayaknya react-nya aja biar Godland atau Marksman-nya nggak terlalu kalah sama Sunnya nggak jauh. Ini sakit banget Baloy, hampir saya tadi bisa mendapatkan Kara range. Biar aman ya di bawah ya. Karena regionnya kan tebel banget tadi. Buat Toy sendiri menggunakan Breath Smite ada, terus juga Emblem Fighter tadi. Berarti ini benar-benar titik kumpul damage-nya ada di Zunesh ya Om. Dan range mungkin. Oke. Tapi ya biar bertahan aja. Tapi Make Aduh. Kids, Oke, berhasil ditabrak dan didoknya down. Bahkan tuh sekarang Zunes belum mau mendekat. biasanya kita bisa ngelihat kombonya tuh Baxia Selena kan. Tabrak, kena lele, double stun, cepet rotasi. Sekarang Hellcurt yang damage-nya lebih gede. Betul, Baxia Hellcurt. Kemarin kita lihat Baxia Franco. Wow. Ini dia sesuatu yang wow buat hari ini ya. Di pada game kedua sama-sama membawakan unique draft juga. Turtle-nya memang spawn, tapi secara lebih tegang dengan Geek sementara Ya, waktu. dan Baloyski masih berhasil untuk bisa menyelamatkan diri kembali. Yap, masih aman aja. Ya, dan Res Betul. masuk ke dalam perumputan. Apa yang akan terjadi? Pedro Strike langsung dikeluarkan. Gudang tuh bisa mendapatkan karakter, tapi Turtle berhasil didapatkan. Bahkan sekarang Res menjadi satu korban pula. Dari RRQ, Idok berusaha untuk bisa kabur untuk kedua kalinya. Idok berhasil diambil. Dan Baloiski udah mengantongi 3 poin kill. Memang turtle-nya didapetin sama Zunes tapi wow, apa yang dilakukan oleh Geek Fam pembalasannya cukup membuat mereka ya masih terbilang cukup unggul Om. Iya, dan masalahnya ini pasti dari Geek sendiri. Mereka memainkan Baloiski Hellcurt yang akan punya persetan pasif. Ya. Dulu pas kita metode hyper carry season 5 kayak begini Om. Kalau nggak salah ya. Iya kan? Betul. Kanan kirinya ya. Kan, ya. Tapi nggak ada Sun sama Lapu sih kan? Pasti nih Tapi saya gak nih. sih lapu juga. Sun Lapu nggak ada deh. Tapi Kalau nggak Sun apa-apa, Ruby seru. mungkin pernah gitu. Gak apa-apa, seru weh. Rinse. What? Been slain. Meledak. Wah, Langsung jeduk-jeduk abis itu. meledak. Meledak. Lampu kakak gitu ya. Lampu kakak. Oke, let's go. Meledak soalnya itu kena levelization. Buset dikebukin sakit banget Toy. Berusaha untuk bisa menyelamatkan kembali. diri Black Fighter. Berusaha untuk bisa membalikkan keadaan tapi sia-sia. Ini kita musuh moner kayak gini sih agak puyeng ya. Ya karena langsung dilompatin di Petrified, ditembak juga dengan Hellcurt. Yap, sementara sekarang Junes malah terbuat. Apa yang terjadi? Kehilangan arah ke RRQ. Kombinasi sisi yang begitu mengerikan, bahkan even seorang assassin nggak bisa balik lagi. Kayaknya bener-bener kaget deh. Yap, dan sekarang Baloiski masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi The Wave Dragon tadi berhasil untuk mendapatkan karena Baloiski. Akhirnya ada 1 poin game berhasil dikantongi oleh RRQ. Idok berusaha untuk bisa kabur. Tapi pada berbeda, Patro Guardian Res gagal untuk bisa mendapatkan Kara Kick. Dan lihat Gopsnya punya space untuk nge-cut wave minion. Berarti akan ada kesempatan untuk bisa mencicil lagi altar top turret Om. Sangat ya, sangat ya.
full plating, terus juga dapetin top turret-nya, dan di bagian bawah Kenzie cuma nunggu di rumput nih. Kalau memang ada kesempatan dia bakal pakai Petri-nya untuk berusaha mendapatkan point kill. Iya, hit and run-nya Sun ini nggak enak om. Datang ramean, gebukin, kabur gitu. Ya, kabur satu yang tinggal dua gitu. Iya. Oke, tapi setidaknya ada nafas untuk RRQ, mereka bisa secure objektif karakter turtle-nya juga. Dan heptasis dari Baloiski sudah selesai. Ini Rins harusnya akan menjadi targeting yang paling empuk sih untuk Baloiski. Tapi om, kenapa harus diikuti juga? Tapi sabar dulu, race-nya berusaha untuk bisa mundur. Apakah ini emang harus diikuti dengan satu God level fighter juga kau? Mungkin lebih amannya iya ya. Dan mereka lebih milih yang sustain ya buat domain ini. Kayak tadi kan emblem dari Toy sendiri itu emblem yang bisa lifesteal atau life gain. Oke. Tapi ini juga kembali lagi sebenarnya tukar-tukeran ya. Kalau kemarin kita ngelihat Gatot kacanya di ROM, cowoknya di XP, sekarang balik lagi nih cowoknya di ROM. Gatot kaca yang di XP yang kita lihat sinkronisasinya masih belum kelihatan. Dan Toy, Oke, Kenzie ngelihat ada beberapa pemain udah mulai berkumpul di situ akan dia melompat ke area terdepan. Rins yang bahaya nih. Kenzie masih aman. aduh. Dan itu dia! Berhasil terbakar Rins. Bisakah dia menyelamatkan diri dan Rins pun masih berhasil selamat kali ini. hati-hati ya, rerumputan ini berbahaya loh. Yap, bahkan mereka sekarang menargetkan ke tempat berbeda di mana Idoknya dengan satu cycle lain berusaha untuk bisa kabur tapi masih berhasil diambil pula oleh dua orang dari Geek. Yap. Ini cepet banget rotasi yang bisa dilakukan sama Geek loh. Roamernya aktif banget, rotasi make it-nya cepet. Aboynya juga punya wings by wings dan sekarang invite ke arah purple buff juga udah dilakukan. Yap, Aboy join ke dalam pertempuran. Dan mereka berhasil tadi mendapatkan arah purple buff tersebut sementara sekarang make it-nya. Udah ada satu bantuan, Res dengan satu repetition di dalam tubuhnya. Res bisa gak ada bertanda? Tidak bisa. Toy berusaha dengan satu Brave Fighter. Langsung saja berusaha untuk bisa mengusir karena beberapa players. Tapi ada satu card call. Ditendang Vengeance, gak sanggup untuk menahan. Yap, tapi lihat Damage yang dihasilkan. atasnya didorong sama Baloiski. Itu dia ya. Itu kan nomor dari damage juga ya. Romernya bisa jalan kemanapun juga. Bisa milih mau panjangin lane atau mungkin mau untuk join team fight. Dan mobilitas. Ini kunci utama dari permainan Geek sekarang adalah mereka punya mobilitas. Yap. Dari Hellcurt yang punya movement speed ekstra ketika dia hilang dari pandangan. Wings by wings dari Parsha. Yap. Ini ntar Kenzie kalau udah semakin punya item lagi makin bahaya loh ini. Iya terus juga ini Rinsnya capek gak sih? Mukulin gak taunya ternyata itu. Wah sakit banget itu untuknya ada bantuan tadi dari Res Ande. Kalau Wah. tidak ada Rins tidak akan selamat. Waduh, bagus banget Aboy tadi. Sementara sekarang di area Turtle, tidak melakukan dari strike. Aboynya tertangkap basah, Aboynya berhasil untuk diamankan. 4 player tadi berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karena Idok dan ada pertukaran yang terjadi. Tapi Res, 4 drop Guardian, Baloy dikejar. Resnya pun berhasil ada di bagian belakang dan naik bola langsung dikeluarkan pula. Tapi tentunya berhasil diamankan pula oleh pemain dari RRQ di mana Zunes berhasil kabur. Steal yang bagus banget dari Zunesh. Gelap loh itu. Retributionnya bagus banget ya, sneak tadi di area rumputan atas dan perfect turtle buat RRQ. Ternyata. Yang ngebuat akhirnya dari gapnya juga sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Yep. Tapi item-item dari Kenzie juga sudah mulai tampak ya. Kayak dia punya Rapid Boots tadi, terus ada Windtalker juga yang berhasil diselesaikan. Dan topnya nih masih diisi dengan Hellcurt dari Baru yang sangat mengganggu. Split push 2 arah, ini mau siapapun yang melakukan split push bisa banget buat Geek. Nah ini game fact by Gopay, ini menjadi debut Sun di MPL Indonesia Season 16 setelah terakhir kali digunakan oleh Versik di Season 9. Saat EVOS kalah dari Bigetron. Lama ya? EVOS juga berarti. EVOS juga ya. Oke Sun ya, tapi ya oke. Season 9 ya berarti sekitar 7 season kita ngelihat. Ya, dan sekarang ketemu lagi di season 16. Setelah 3 tahun ya. Setelah Iya. 3 tahun loh. Habis mengembara kayaknya. Iya, mencari kitab suci ya. Udah sampai berarti ya. Udah pulang mengembara. Oke, tapi RRQ juga mereka nggak yang terlalu tertinggal banget, tapi Nah, mendadak berubah Kenzie. Langsung ditendang dengan satu wave dragon. Tapi Kenzie masih berhasil menyamakan diri. Bahkan untuk sekarang ada Shadow Kill dan dikeluarkan ada Kenzie. Kenzie tidak berkurang sedikit pun SP-nya. Di tempatnya berbeda. Toilah yang down. Kenzie dikeluarkan habis-habisan. Butuh berapa player untuk bisa mendapatkan Kenzie. iya, dan Toynya juga tumbang cukup jauh ya. Yep. Karena camouflage-nya ini loh dari Sun yang ngebuat akhirnya ini ngedistract banget. Apalagi damage dari Rins yang kalau misalkan ada di tim. Ini sakitnya. Zunes berusaha untuk bisa mengamankan tadi karena satu monster jungle. Tapi Baloy. Ada Idok. Kejar dia. Dan Baloy. Oke. Gagal untuk bisa mendapatkan karena Zunes. Apa terus buat dia tidak ada kuat Shadow dan Resnya tertinggal di area belakang. Ya memang flicker dari Baloynya miss, tapi Zunes jalan pulangnya lagi-lagi dibegal. Yep, tidak ada jalan ya untuk bisa keluar, juga tadi tabrak langsung di belakang dengan Make It. Dan
Lord sudah mulai spawn dan tanpa keadaan dari Zunes, ini akan menjadi Green Lord. Dan Baloy. Ini dia Dark Knight Fall. Baloy buka dan balik arah, ditendang sekarang Baloy. Baloynya berhasil didapatkan tapi ternyata masih ada sebuah pergerakan di mana sekarang Baloy berhasil langsung mengunci karena dua player dan tempat berbeda. Ada sebuah hal yang memang dilakukan lagi oleh rekan-rekannya. Balik lagi untuk beli waktu ya, Iya. memancing pemain-pemain dari RRQ untuk ke arah dirinya karena dia basically roamer aja. Ya. Dan juga untuk spot time dari Baloy sendiri, ini akan dekat-dekatan juga dengan Lord nanti ya. Seandainya Lordnya juga bakal dibiarkan saja untuk melakukan slow push. Oke, pengorbanan dari Baloyski yang akhirnya berhasil untuk dimanfaatkan dengan secure-nya Kara Lord. Ya. Waduh, ini Mungkin- sekarang udah si Halbert lagi. Mungkin kalau terlihat sama adik-adik Epic di luar sana kan. Ngapain Baloy balik lagi? Kocak, waduh. Sangat baik itu. Berkorban ya. Iya, Federal Strike Aduh, dikeluarkan, sakit banget. berhasil terusir mundur. sakit banget sih. Fira Strike satu kali tetes, Rin sudah harus mundur. Iya, gue mau ngeliat kombonya Kenzie, tapi sekali masuk tuh gimana damage-nya ya. Tapi sekarang Zunes benar-benar langsung di Wow. sakit banget Rinja. Berhasil diamankan, tidak ada damage per second lagi. Waduh, Ya, jangan kan nunggu Kenzie, kita lihat Baloy lompat sekali aja udah serem. karena full damage kan. Dengan Demon Hunter Sword bahkan tadi udah disematkan juga di dalam tubuh dari Baloyski. Dan sekarang Lord dan push di arah bottom lane juga ini gak ada yang bisa menanggulangi bagaimana Kenziski terlalu free. Yap. Kenzie di bagian bawah, ada satu holy defense yang benar-benar bisa didobrak pula oleh wave minion. Dan ya Zunes baru menyelesaikan War X dia. Dan lihat hanya bayangan dari Kenzinski tadi. Ini Dan lihat Baloy itu full attack item Malvictor. ini namanya adalah tipu daya. Betul. Karena pas lagi dipukul katanya tuh klon ya. Klon, Klon ya. teknik. Iya. Enggak aja, tapi ya sebenarnya kayaknya cheese pick yang terlihat so far cukup berhasil ya untuk defense. Konsil. Yap. Aboy. Oke, berhasil kau untuk bisa mendapatkan ke arah Aboy, tapi Aboynya pun masih berhasil untuk bisa mendapatkan diri, hanya saja shadow kill. Terbagi damage-nya, tidak menimbulkan impact yang begitu baik. Hanya saja Avatar Guardian tadi berhasil mendapatkan Kenzinski yang palsu. Tapi di tempat yang berbeda, Gopsya berhasil memukul mundur karena beberapa player. Di tempat yang lain, Baloyski satu terakhir Zunes. Masih berhasil menyelamatkan diri, tapi tidak untuk Baloy. Kenziskinya palsu. Palsu. Gimana? Yang asli masih penuh darahnya. Yang Pak. ya. Kenziskinya palsu. Ini mah yang asli ada onyetnya ini. Gimana ya? Ada tenyomnya nih. Iya, gimana? Kenziskinya palsu. Tapi in game-nya juga equipment yang terlihat ya. Ini Malefactor bahkan juga udah ada di Baloyski. Ya, dan Baloyski adalah yang terkaya ya dari pemain-pemain Geek Fam juga selisih 2000 karena ya dia akan mendapatkan poin kill. Waduh, ketendang kayak begitu guys. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi mendadak. Ada satu shadow kill. Damage terbagi. Apa terukur dia gambarkan siapapun. Tapi Rasnya masih berhasil untuk bisa menyelamatkan diri pada berbeda. Coba lihat antara Becky dan juga sudah berusaha menyelamatkan dan tidak bisa. Hidup. Satu terakhir. Masih ada dua player yang terjebak. Toy berusaha untuk bisa kabur. Toynya selamat tapi tidak. Untuk rest. Yap, dan tadi juga dari Make It yang berhasil untuk mendapatkan nyawa dari Zunes ya. 4 pemain kali ini yang terlihat juga bahkan dari Geekfam. Mereka bisa mendapatkan free ke area dari Lordnya. Menyisakan 2 pemain saja untuk RRQ juga nggak bisa berbuat banyak karena kebetulan bot laner mereka adalah typical fighter. Ya, fighter ya. Dan lihat tuh positioning dari si Baloy. Dia tidak membantu sama sekali untuk mendapatkan Lord. Tapi lebih memilih untuk menunggu siapa yang mau clear di bagian atas. Ada potensi untuk bisa menciptakan sebuah point kill juga untuk dia. Dan let's see dari replay yang akan kita lihat bersama-sama. Memang mungkin ya di sini Gopsnya tumbang. Tapi untuk di bagian belakangnya Make It, target itu langsung berubah. Ngejar kemana bayangan dari Zunes. Tabrak ya. Dan juga akhirnya masuknya Baloyski terakhir-terakhir juga di situ benar-benar impact banget ya. Iya. Bagaimana kebijaksanaan tadi dari Make It juga ya. Itu Idok digertak juga tumbang om. Gak ada SP-nya lagi, tapi dia memilih ada 2 player lain om. Pegang semuanya. Ya karena memang sangat sulit tadi. Kalau memang mau kejar ke si Idok tadi, ada kemungkinan dia bisa kena outplay juga. Jadi better untuk hold untuk pemain yang bisa dapetin satu. Yap, karena itu kita lihat bagaimana aksi dari Kenzie nih ya. Dengan pasukan-pasukan bayangannya. Hah, ini serangan-serangan yang belum pernah yang jarang kita lihat nih guys. Action Pulse tadi. Tempat yang lain, Lord yang mendobrak masuk ke dalam area pertahanan dari RRQ. Akan seperti apa lagi? Sun di bagian bawah mendorong. Yap, dan masih cukup aman ya dari RRQ. Mereka masih bisa defense juga tanpa kehilangan satu base turret pun. Di arah tengah juga inner turret yang masih bisa ditahan. Tapi si Halbert pula sekarang telah menjadi item keempat untuk Baloyski om. Oke.
sebenarnya 3 lane ya, atau mungkin split push bisa dilakukan juga dengan Gig. Tapi secara potensi untuk melakukan defense, Toy ini lumayan cepat juga sebenarnya untuk bisa clear bayangan-bayangan atau teknik dari Sun. Jadi ya kita masih harus menunggu siapa yang akan membuat kesalahan dulu. Tapi Gig so far dengan Cici dan juga Hellcat yang sekaya ini, kayaknya agak sulit untuk bisa memancing. Yap. Oke, berhasil menabrak tadi ke arah Idok, sementara race-nya masih berputar dalam area tersebut, Toy-nya sedikit lagi tersisa. Red Fighter masih standby, sementara sekarang Aboy masih berputar di bagian belakang. Oh, Mekitsnya mancing kah, tapi Zunes akan mencari angle yang lain Yap, sepertinya. berhasil mendapatkan ke arah purple buff. Zunes tidak bisa mendekat. Ada satu lagi, Federalizer, tapi apa yang terjadi? Race-nya maju ke area terdepan. Mencoba untuk bisa menghabiskan seluruh source yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Gig. Sementara sekarang didangkai bola sedikuangkan pula Toy. Red Fighter dibalas! Kenzie balik langsung maju ke area terdepan. Bahkan sedikit lagi Idok menjadi korban. Dan Toy-nya pun langsung mendapatkan gop sampai terjadi gop. Vengeance dikeluarkan, masih berhasil selamat. Diacak-acak. Dan bahkan tadi ada Winter yang nahan adanya damage dari Zunes. Ya, ini dia apa yang terjadi. Lagi? Ini Enggak. benar-benar udah kena tipu habis-habisan nih. Baloy hampir saja. Sementara Kenzie. Oh! Kukira Paiwan tapi ternyata Tenya bawa kawan kali ini. Yang bawa kawan. Zunes dikejar. Oh, no. Zunes. Selesai Zunes. Triple kill. Triple Ditutup kill. oleh Kenziski dan harusnya ini akan menjadi kemenangan kah untuk Geek Fam? Oke, 2-0 kah untuk Gig karena masih ada Idok. Tapi web minion berhasil mereka bawa Idok yang berusaha untuk bisa menyelamatkan tapi tidak bisa kah. Satuan terakhir masih ada Toy yang menyelamatkan RRQ. Wow, dan fokus untuk clear juga hanya satu katapult terakhir ini nggak cukup. Dan membutuhkan Lord lagi, tapi lihat Wah. perbedaan goldnya Om udah hampir ke angka 10.000. Gold difference, terus juga lihat bagaimana farming speed yang dimiliki dengan Sun di sini. Dengan low HP akan mengisi lagi ketika mendapatkan Lord. Dan ini mereka dapetin objektifnya tanpa ada kekurangan satupun. Wah, ini rumput deg-degan gak sih? Betul. Dan sekarang gue udah dapat. Beta buka ambus, saya yang mampus, gitu kan bahaya. Takut gitu. Beta buka rumput, beta diseruput. Nah itu, beta buka rumput. Diseruput HP-nya. Bener, beta buka rumput, beta kukut. Terus. Tapi Lordnya sekarang udah langsung mencoba untuk dikawal oleh Geek Fam masuk ke dalam area defensif dari RRQ. Oke, Bayangkan. ini udah waktunya. Aduh. Bayangkan lagi, Bayangkan. ditipu mentah-mentah. Bahkan sekarang kita lihat apa yang akan terjadi. Satu besar berhasil juga kembali dan Riznya dan Mempersak udah langsung hilang walaupun balasnya untuk Narin udah langsung menghilang pula. Tapi Rez daripada berbeda, Reznya masih berusaha untuk bisa mendapatkan Karaboy. Bisa kan dia bertahan, tapi setidaknya Best dihancurkan. Wow, dan 2-0. The King Slayer is back. Redemption berhasil untuk kembali didapatkan. Karakteristik yang unik. Chismic menjadi satu jawaban. Sun Gauntlet kembalinya pula Hellcat dari Baloyski. Yang tidak kembali diduga-duga oleh RRQ akhirnya. Menelan pil pahit 2-0 tanpa balas. Wah, itu dia ya. Dan juga game yang sangat unik sekali. Kita melihat ada duel dua hero gold lane yang cukup berbeda. Sun versus Lapu-Lapu. Dan power dari Geek Fam. Mereka sanggup untuk memaksimalkan unique draft yang mereka bawakan. Dengan sama bagusnya dengan comfort hero mereka. Yes. Lapu Gold Lane ternyata juga nggak ngejawab bagaimana Sun dari Kenziski yang banyak menipu kita semua. Bukan player Ya kita Pak juga Bulung kena. pun tertipu. Kenziski-nya palsu. Itu lucu Coba banget. itu dari tadi gimana Om? Bener-bener mereka ditipu-tipu semua, ditipu mentah-mentah ini. Udah gede-gede kena tipu semua gimana? Itu 1 lawan 3 tadi. Sunnya selamat loh, sempet Iya, sempet sempet kebayang. selamat. Makin lagi bala bantuan Iya. baru kena Om. Wow, tapi Cheesepick ini sih seru. Ya wes, kalau begitu sama waktunya kita akan melihat. Terapi. Dan Geek Fam, mereka pada akhirnya mendapatkan kemenangan yang dinantikan. The Kingslayer is back. Setelah 6 match beruntun mereka gagal untuk mendapatkan kemenangan atas RRQ. Hari ini di match pembukaan kedua mereka, minggu pertama, Geek Fam seperti berbeda. Congratulations. Kasih boleh. Congratulations, tapi mungkin ini spesial juga khususnya untuk Gops. Kamu hadir ke MBL dan pada akhirnya bertemu dengan kawan lamamu juga.
ada Rins dan juga Idok. Dan kamu pada saat bertemu mereka belum berhasil mendapatkan kemenangan di match-match terakhir. Dan pada akhirnya hari ini nih, gimana pada akhirnya bertemu mereka dan kamu lah yang dapetin kemenangan? Senang sih bisa ngalahin, kan season kemarin nggak pernah menang kita. Jadi senang aja. Oke, tapi udah penasaran, apa ini yang mungkin sudah dibaca oleh Gobs bersama dengan Geek Fam? Rencana apa yang kalian susun untuk hari ini? Nggak ada sih, kayak scrim kayak biasa aja kita. Kayak latihan kayak biasa gitu. Kayak biasa aja, tapi perasaan senang tadi dari Gobs untuk Rins dan Idok, mungkin ada yang mau kamu sampaikan gak sih buat Rins dan juga Idok, kawan lamamu? Semangat aja Le, masih awal juga, roster juga masih baru kan. Jadi semangat aja. Semangat aja. Dan itulah dia persahabatan dulu yang sekarang harus saling melawan. Tapi hari ini yang menarik mungkin bisa dibilang munculnya hero Sun. Ini hero yang terakhir di season 9. Tiba-tiba dipakai Kenziski. Rencana apa yang kamu buat Kenzi di game kedua ini? Anomali, Tun X Hellcat. Oh, Tung sahur. Baloy. Tapi bersama dengan Hellcat, bersama dengan Sun, memang ini di plan untuk melawan tim RRQ? Atau ini kombinasi yang seperti apa sih kalian persiapkan? Emang di latihan aja sih, bukan buat lawan RRQ, tapi ya enak aja dipakai lawan mereka kan, soalnya mereka kuat dan gua pernah lihat interviewnya Coach Keskit kan, kalau kalahin RRQ harus di strat dan gitu. Jadi ya nyambung aja. Dan kalian lakukan dan hasilnya begitu baik, tapi memunculkan Hellcat yang kayaknya udah nggak masuk band, nggak masuk radar, bisa langsung kamu dapetin. Ini the real Baloy. Ya, aku bukan Baloy. Kamu Baloy, kamu Ya, Baloy. aku Baloy. Kamu Baloy, tapi dengan adanya sesuai dengan Scream, dengan cistrat yang kalian hadirkan hari ini, kalau Kenzi sendiri udah siap berarti dengan menggunakan Sun? Udah siap, soalnya udah lama main ranks pakai hero aneh-aneh. Oh, memang sudah menjadi anomali nih Kenzi ya, masuk ke dalam jajaran anomali kayaknya. Tapi Kenzi, tadi dijawab loh dengan hero lapu-lapu. Apakah itu sebenarnya jawaban atau enggak sih? Karena ada terjadi perdebatan, ada yang bilang lapu-lapu adalah jawaban, lapu-lapu adalah bukan. Kamu melawan lapu-lapu gimana? Cukup berat, soalnya tebal banget ya. Tebal, cukup berat dan menjadi menantang ya. Ya, Iya, jadi ini kita harus siap-siap hero unik-unik lagi dong dari Kenzi. lihat nanti aja. Lihat nanti aja. Tapi ini ide dari Kenzi, dari coach atau dari Baloy? Dari aku, tapi main-main doang. Dari akunya sendiri. Oh, dari iseng-iseng. Dia bosen main dirang terus dia spam aja dan ya bisa ternyata. Coba aja ya dan bisa. Dan ngelihat hasil yang baik juga. Baloy, ngelawan RRQ kita sempat tahu, sempat lose-streak berbelas-belas kali. Lalu habis itu kalian 6 kali terakhir tuh kalah. Padahal sebelumnya sempat menang. Lalu kalah, ini apakah angin sudah berputar kembali kepada Geek Fam? Amin, amin ya. Tapi ya emang mereka kuat sih, terus mereka dapat momentum kan dari kita. Kita nggak pernah kalah ya, pasti ada ngaruh juga. Apalagi ya fansnya juga kayak supportive banget, props to them. Jadi ya semoga anginnya udah berputar lah. Berharap memutar angin kembali karena balas membalas terus terjadi. Tapi make it, pertarungan yang tentu saja mendebarkan apalagi kalau kita lihat rame banget tadi di game 1, di game kedua unda-undi banget dengan hero-hero yang menarik banget dari Make It sendiri. Apa sih yang Make It lakukan nih biar make sure ini match untuk tim Geek Fam? Untuk memenangkan match ini, apa yang Make It lakukan atau persiapkan, fokuskan untuk melawan RRQ? Ya tidur ini aja sih udah. Tidur tepat waktu aja jadi biar bisa fokus lawan RRQ. Karena melawan RRQ membutuhkan fokus yang tinggi. Iya. Iya.
Tapi mengingat musim lalu belum ngedapetin kemenangan satupun melawan RRQ. Seberapa sulit sih pada akhirnya ngedapetin kemenangan atas RRQ? Ini kan roster baru dia kan. Jadi aku mau bilang roster baru dia belum klop aja. Aku butuh roster yang di range sama Susujin biar bisa main. Nanti leg 2. Oh, karena pada musim lalu melawan mereka belum bisa ngedapetin kemenangan dan sekarang mungkin karena roster barunya itu butuh penyesuaian. Jadi kalau dari Make It kepengen roster yang belum pernah kalian menangkan itu? Iya. Pengen lawan? Butuh banget itu, pengen lawan. Oh. Ini hal yang menarik pastinya kita akan nantikan bagaimana karena perubahan-perubahan masih bisa terjadi. Tapi perubahan terus terjadi dan dari Geek Fam sendiri. Boy. Ini udah jadi ngeliat Geek Fam minggu pertama sapu bersih loh. Menang 2 matchnya. Nggak biasa-biasanya Geek Fam. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Semoga ya lanjut terus sampai week-week ke depannya. Week-week ke depannya. Tapi coba dong kasih tahu Bude ini Geek Fam mode apa sih? Mode anomali. Mode anomali. Tapi ngedapetin kemenangan, bukan hanya sekarang memecahkan lustrik kalian bersama dengan RRQ, lalu kalian juga ngedapetin 2 match di minggu pertama yang belum pernah kalian dapatkan di musim-musim sebelumnya. Apa nih yang mungkin sebenarnya ingin kalian gapai di season 16? Apakah benar-benar ingin menunjukkan kalau Geek Fam nih berada di tier atas nih? Mungkin kita berlima komit sih, kayak mau buktiin tim kita aja kalau kita nggak ke tubuh itu. Tapi jadi takut nggak ketika tim-tim lawan akan memantau kalian nih? Enggak, bagus malah. Bagus. Ban aja semua hero-nya itu. Ban aja semua hero-nya. Kalian udah mempersiapkan betul, jadi persiapan dari Geek Fam untuk season ini begitu berbeda. Kita bisa bersorak-sorai bersama dengan Geek Fam Unity yang biasanya minggu awal lesu dan sekarang semuanya bisa happy. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk kemenangan di minggu pertama bersih, bukan 2-1 pula, 2-0 hari ini. Buat Geek Fam Unity, terima kasih banyak selalu dukung dan selalu datang di venue dan yang nonton di online. Terus makasih juga sama fiancé aku, selalu dukung. Udah beda sekarang ya, fiancé. OVP. Apa? Lanjutin dong tadi. Tadi Gops apa Gops? Habibi. Habibi. Tapi kemenangan dari Geek Fam patut dirayakan dan kalau ngebahas tentang kemenangan di minggu yang pertama tentu saja Geek Fam Unity semuanya boleh bersorak-sorai menyambut kemenangan minggu pertama dari Geek Fam.